Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yu'afi ni'mahu wa yukafi majida lahu ya rabbana walakal hamdu. Kama yanbaghi lizzalali wa zikam azimi sultanik. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Sahabat Al-Mujahidin TV Banjarmasin dimanapun berada, kita kembali lagi dalam acara Talkshow Al-Mujahidin, yang mana hari ini kita bersama Ustadz Mary Jani, SAG MA. Kita akan membicarakan perihal maraknya di luar sana bisnis trading. Nah, sebelum kita mengarah ke sana, bahwasanya kita sampaikan program Al-Mujahidin TV ini insya Allah bermacam-macam yang kita akan programkan. Di salah satunya adalah tausiah outdoor, kemudian talkshow, podcast, dan murotal Quran. Nah, di mana insya Allah kita lagi dalam progres pembangunan studio, nah di mana itu sebagai office kita dan sekalian studio. Nah, hari ini kita akan mulai berbicara perihal trading yang lagi marak di luar sana. Motivasinya adalah kita bagaimana mencerdaskan umat sehingga tidak terjebak dalam bisnis trading tersebut. Karena sekarang maraknya trading yang menyebabkan kerugian dari jutaan bahkan sampai miliaran di sana. Jadi Bapak Ibu, ini merupakan hal yang perlu diangkat supaya kita tidak terjerumus bahasanya itu. Nah, apalagi dengan rayuan, kemudian dengan ajakan manis yang dimana pertama di awal kita dijanjikan dengan profit-profit yang luar biasa. Nah, disitulah strategi para mengajak kita. Jadi digunakan dengan macam-macam strategi, salah satunya menggunakan afiliasi, kemudian dengan MLM. Nah, hari ini kita akan membahas trading dalam perspektif Islam. Jadi apa sih sebenarnya trading? Nah, trading itu adalah sebenarnya jual beli ya Ustaz ya, perdagangan. Nah, namun di sini perdagangan seperti apa sih yang dimaksud secara Islami? Nah, dalam hal ini adalah apakah trading yang terjadi di luar sana itu sesuai dengan syariat Islam atau belum. Nah, di mana harusnya hari ini kita juga menghadirkan dari OJK, Otoritas Jasa Keuangan. Nah, perihal legalkah trading tersebut. Nah, baru malam tadi kita dikonfirmasi bahwasanya mereka tidak bisa hadir karena kesibukan lain. Nah, jadi kita hari ini akan membahas trading dalam perspektif Islam. Nah, salah satunya apakah halalkah trading dalam Islam? Baik, Ustadz. Assalamualaikum. Oh ya, oke Ustadz. Selamat datang Ustadz di Masjid Al-Mujahidin, tentunya di program Al-Mujahidin TV Ustadz. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada Bapak Ibu sekalian dan juga para sobat Al-Mujahidin TV sekalian yang berbahagia. Baik Ustadz, terima kasih sekali atas kehadiran Ustadz, di mana dengan kesibukan ya, apalagi saya dengar hari ini ada rapat ya Ustadz ya, luar biasa. Jadi memang kita motivasinya tadi Ustadz mencerdaskan umat. Nah, di mana selain mungkin di harapannya selain kajian-kajian fikih dan sebagainya, tapi kita juga ada edukasi. Nah, inilah salah satunya kita mengedukasi masyarakat, Ustadz. Nah, pertama nih menarik sekali Ustadz perihal trading. Nah, kalau dari kacamata Ustadz sendiri seperti apa sih sebenarnya itu trading itu Ustadz? Ya, sebelumnya alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'du. Bersyukur sekali kita pada kesempatan di pagi hari ini bisa berjumpa melalui Al-Mujahidin TV. Sobat-sobat sekalian juga bisa menyaksikannya secara langsung atau secara
online melalui YouTube. Ini adalah sebagai sarana bagi kita untuk bisa menyampaikan atau juga mengedukasi masyarakat, baik itu yang berkenaan dengan kajian-kajian keislaman, khususnya adalah fikih tentang ibadah, tetapi juga alhamdulillah Al-Mujahidin TV menghadirkan kajian-kajian yang tidak hanya berkenaan dengan ibadah mahdoh saja, tetapi juga alhamdulillah pada kesempatan di pagi hari ini topik pembicaranya adalah tentang fikih muamalah, khususnya tentang trading. Nah, jadi berkenaan dengan trading, maka kita harus membahas terlebih dahulu dasar atau prinsip-prinsip yang ada di dalam hukum Islam tentang jual beli. Nah, karena trading itu berasal kata daripada atau artinya adalah jual beli. Nah, di dalam ajaran Islam yang namanya muamalah, maka ada tuntunan atau juga kaidah menyebutkan al aslu fil muamalah ibahah. Segala hal yang terkait dengan muamalah pada asalnya adalah boleh. Jadi apapun yang dilakukan dalam kegiatan transaksi di kehidupan kita dari semenjak zaman Nabi sampai hari ini, maka hukum asalnya adalah boleh. Hatta yadulad dalil ala tahrimiha, kecuali ada dalil yang mengharamkannya. Berbeda dengan ibadah sebaliknya. Al aslu fil ibadah at-tahrim. Segala hal yang terkait dengan ibadah pada asalnya adalah haram, kecuali ada dalil yang memerintahkannya atau juga mencontohkannya. Nah, kalau di dalam muamalah, disinilah letak keluasan dari ajaran Islam. Islam tidak mematikan yang namanya inovasi yang dilakukan oleh manusia. Silahkan manusia berkreasi. Silahkan manusia melakukan inovasi di dalam kehidupan mereka. Tetapi nanti ada panduan-panduan atau prinsip-prinsip dasar yang itu tidak boleh dilanggar. Ya. Jadi hal itu yang mungkin menjadi semacam panduannya, arahannya. Kalau ada prinsip-prinsip dasar itu yang terlanggar, maka barulah berubah menjadi haramun. Nah, seperti itu. Oke, Ustaz. Oh, jadi pada dasarnya muamalah dalam hal ini dibolehkan ya Ustaz ya. Tapi mungkin ada unsur-unsur yang menyebabkan yang tidak dibolehkan ya Ustaz ya, salah satunya. Nah, dalam trading sendiri Ustaz, ini kan jual beli ya. Nah, sekarang orang lebih banyak sudah mulai karena perkembangan zaman ya Ustaz lah, salah satunya belanja online kan tuh salah satu juga ya, trading juga Ustaz. Nah, di situ kan secara langsung akad jual beli itu gimana tuh Ustaz? Di dalam ayat Al-Quran sendiri menjelaskan, misalnya di dalam surah Al-Baqarah ayat 275. Wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Jadi salah satu akad yang ada di dalam Islam, salah satunya adalah jual beli. Jual beli itu pun nanti terbagi-bagi lagi, ada jual beli secara tauliyah, ada juga jual beli secara murabahah. Jual beli murabahah itu jual beli di mana penjual menjelaskan berapa harga pokok dan berapa harga margin atau keuntungan. Kalau yang di pasar-pasar itu namanya jual beli tauliyah, di mana penjual tidak menjelaskan berapa Iya, keuntungan yang dia dapatkan. Misalnya pada saat dia beli dari Tanah Abang baju harganya 100.000. iya, Kemudian sampai di pasar Sudi Mampir dijual oleh pedagang dengan harga 150 150. Ustaz. Si pembeli tidak tahu berapa harga modal yang dia beli dari Tanah Abang pada saat dia membeli baju tersebut. Apakah hukumnya boleh? Boleh. Itu namanya adalah jual beli tauliyah. Nah, yang kedua ada juga jual beli secara murabahah. Jual beli murabahah ini dipraktekkan saat ini oleh lembaga-lembaga keuangan syariah pada saat mereka memberikan pembiayaan, namanya adalah dengan akad murabahah. Jadi dalam jual beli murabahah itu harus dijelaskan berapa harga pokok dari barang tersebut pada saat bank beli. Kemudian berapa margin atau keuntungan yang didapatkan oleh bank. Sehingga ditambahkanlah
harga pokok ditambah dengan margin keuntungan, itu menjadi harga jual yang akan diberikan atau dijual oleh bank syariah kepada nasabah. Nah, itu jual beli. Oke. Jadi Allah di dalam ayat Al-Quran sendiri menegaskan tentang wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Allah menghalalkan segala macam jenis jual beli. Apapun jenis jual beli yang dilakukan, tapi wa harrama riba. Allah mengharamkan yang namanya riba. Nah, jadi salah satu dasar larangan yang ada dalam Al-Quran yaitu adalah dilarang di dalam transaksi apapun, termasuk juga di dalam transaksi jual beli apabila mengandung unsur-unsur riba. Riba sendiri di dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu terbagi dalam beberapa macam. Ar-riba ithnani wasab'una juz'an. Misalnya dalam sebuah hadis sebutkan riba itu memiliki 72 macam. Nah, 72 macam. Jadi tidak hanya kita pada saat memberikan pinjaman, misalnya ulun memberikan pinjaman kepada pian misalnya dengan uang 1 juta. Nanti bulan depan harus bayar menjadi 1.100.000 misalnya. Atau 1.050.000 saja. Kelebihan sedikit sekalipun. Maka kalau itu adalah adanya kelebihan dari pinjaman pokok atau modal, itu dinamakan dengan riba. Tapi ada juga riba yang lain. Misalnya riba di dalam jual beli. Nah, riba dalam jual beli. Nah, inilah yang mungkin nanti akan ada dalam trading. Nah, ini mungkin Oke, Ustaz. pembahasannya akan ada dalam trading. Jadi, riba itu memiliki macam-macam. Salah satu riba 72 yang ya Ustaz ada ya tadi pun ya. 72 Luar macam. biasa. Salah satunya dalam hadis Nabi disebutkan demikian. Ada naha. Nah, ini yang paling besar akibatnya. Yang paling ringan dosanya, Bu. Bapak sekalian. Dari perbuatan riba itu adalah seperti seorang laki-laki yang menzinahi ibunya sendiri. Nauzubillah min dzalik. Menzinahi orang lain saja hukumnya adalah dosa besar. Ya, Apalagi dosa daripada perbuatan riba itu dianalogikan dengan menzinahi ibunya sendiri. Tentu ini adalah dosa yang sangat besar. besar lagi ya Ustaz ya. Berlipat-lipat ya Ustaz ya. Oke, Ustaz. Nah, masuk ke topik pembahasan kita, Ustaz. Nah, trading ini kan sekarang di dunia maya itu luar biasa sekali trafficnya, Ustaz. Jadi saya sendiri pun sempat juga dulu, Ustaz. Jadi sebelum mendapatkan apa hidayah bahasanya, Ustaz ya. Ya, jadi ibu-ibu ya sempat terjebak lah bahasa juga kan. Jadi habis puluhan juta juga Ustaz. Jadi ya saking bodohnya saya menunggui semalaman nggak tidur kan. Soalnya kalau nggak ditunggu Ustaz itu bakalan lost kita bahasanya tuh. Jadi saya penasaran. Jadi di luar ini kan banyak mereka berasumsi bahwasanya trading forex ini salah satunya ya yang kita mau bahas Ustaz, itu halal. Karena mereka menggunakan fatwa MUI tahun 2002 kalau nggak salah itu. Nah, kemudian juga ada beberapa referensi beberapa ustadz juga, namun saya cek, saya bedah, eee, tidak spesifik sih menjelaskan bahwa saya itu boleh. Nah, dari sistem sendiri, saya juga berupaya membedah, eee, seperti apa sih, trading ini, apakah benar real judi atau memang real perdagangan. Nah nah di sini saya melihat, dan memotivasi diri mengangkat bahwasanya ini perlu diedukasi masyarakat bahwasanya ini ya bisa jadi trading ini tidak halal ya Ustadz ya bahasanya. Nah, dari Ustadz sendiri gimana Ustadz? Mungkin setelah Ustadz berselancar di dunia maya dengan trading ini mungkin gimana Ustadz? Memang saat ini banyak sekali tawaran-tawaran investasi ya, yang sangat menggiurkan masyarakat kita, di mana mereka tinggal duduk manis dengan adanya modal daripada uang itu nganggur, maka lebih baik digunakan untuk berbagai macam investasi. Tetapi yang harus kita ingat bahwa kita hidup di dunia dalam batas waktu atau umur yang tidak ya sampai 100 atau 200 tahun. Umur kita, kata Nabi apa? Umur umatku itu antara sitin was sab'in, antara 60 sampai dengan 70.
Kemudian juga akibat-akibat hukum yang dilakukan tentu kita harus pikirkan. Misalnya setelah kita dapat dari hasil usaha atau investasi, kita gunakan untuk makan kita, kemudian keluarga kita. Maka akibat-akibat hukum itu yang tentunya harus dipikirkan terlebih dahulu. Ketika kita memilih untuk berinvestasi di mana. Jadi pertama kita harus mempertanggungjawabkan nanti di akhirat atas apa yang telah kita lakukan semasa di dunia. Tidak bergeser kata Nabi, kaki seorang hamba pada di akhirat kelak kecuali akan ditanya tentang beberapa hal. Salah satunya adalah tentang hartanya, dari mana ia dapatkan. Nah, ya. Walaupun hanya 1 rupiah yang kita dapatkan, maka Allah akan minta pertanggungjawaban. Dari manakah harta itu kita peroleh. Nah, ini menjadi urusan yang mungkin kita hanya berpikir sepele, tetapi di akhirat kelak ini menjadi urusan yang besar. Jangankan itu memindah patok Tanah tanah ya. tetangga saja. Ini misalnya tanah tetangga sudah ada patoknya ya, bersebelahan dengan tanah kita. Kita pindahkan walaupun hanya sejengkal, kita anggap ini biasa dan bahkan kita bisa manipulasi. Iya, Tetapi di akhirat kelak, kata Rasul apa? Dia akan memikul 7 lapis tanah dari apa yang telah dia lakukan terhadap orang yang dizoliminya. Orang yang telah diambil haknya. Nah begitu juga di dalam kita memilih bisnis, berpikir akan akibat itu. Yang kedua adalah terkait dengan kita akan memberikan rizki kepada keluarga kita. Tentu haruslah kita pikirkan bersumber dari sesuatu yang halal. betul Ustaz. Untuk makan anak, untuk makan istri, begitu juga untuk kita. Bahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah hadis disebutkan dalam hadis riwayat Muslim, ketika itu ada seorang laki-laki yang dia sedang menempuh perjalanan yang jauh. Ash'asha akbara, rambutnya kusut, pakaiannya penuh dengan debu. Dalam artian orang ini sedang dalam safar, dalam perjalanan. Kemudian pada saat itu dia yamudu yadahi sama, menadahkan tangannya ke langit, berdoa. Kemudian dia mengawali doanya dengan ya Rabbi ya Rabbi. Jadi orang ini kata Rasul telah memenuhi persyaratan di dalam berdoa. Siogianya doanya itu adalah doa yang pasti diijabah. Maka itu ketika pian dalam perjalanan atau safar, maka banyak-banyaklah berdoa. Karena 3 golongan kata Nabi yang doanya itu tidak ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama adalah orang yang dalam safar. Jadi ketika kita dalam perjalanan, entah itu ke hulu sungai atau mungkin juga keluar kota, ke Jawa, maka banyak-banyaklah berdoa karena doa orang yang sedang safar itu pasti diijabah oleh Allah. Yang kedua adalah dakwatul mazlum, doa orang yang dizolimi. Maka itu hati-hati ketika kita menzolimi orang lain, maka apabila orang itu berdoa untuk kita, doa orang itu pasti diijabah oleh Allah. Jadi doa dari orang yang dizolimi. Hati-hati kita pada saat menzolimi orang lain. Yang ketiga adalah dakwatul walid ala waladihi. Doa orang tua untuk anaknya. Nah ini penting bagi kaum muslimin ketika punya anak, maka jangan mudah mengucapkan kata-kata umpatan, hardikan, atau juga mungkin adalah ketika marah orang tua, lalu kadang-kadang terucap Sumpah dari, serapah setelah. nah, terucap dari mulutnya kata-kata sumpah, yang bahasanya tadi sumpah serapah. Mohon maaf misalnya dengan kata-kata bodoh misalnya, atau dengan bahasa kita bungul. Banyak orang tua yang menyebut anaknya dengan ucapan demikian, dia tidak sadar bahwa ucapan itu adalah doa dan itu pasti diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian kata Rasul orang ini juga telah memenuhi persyaratan dalam doanya yaitu dengan mengangkat tangan pada saat berdoa. Allah malu kata Nabi ketika ada hambanya yang dia memohon kepada Allah dengan mengangkat tangan, maka Allah malu untuk tidak mengabulkan doanya. Nah, kemudian yang ketiga adalah orang ini pada saat berdoa, dia mengawali dengan
ucapan wasilah dengan asma wa sifat Allah, ya Rabbi ya Rabbi. Siogianya orang ini telah memenuhi persyaratan dalam doanya. Doanya pasti diijabah oleh Allah. Tetapi kata Nabi apa? Pertama adalah malbasu haram. Masyrabu haram. Minuman yang dia minum adalah berasal dari sumber yang haram. Kemudian wamat amu haram. Makanan yang dia makan bersumber dari yang haram. Wa malbasu haram. Dan pakaian yang dia kenakan juga adalah bersumber dari rizki yang haram. Fa anna yustajabu lidzalika. Bagaimanakah doanya itu bisa dikabulkan? Nah, ini mungkin yang harus kita pikirkan pada saat kita ingin memulai investasi. Apakah investasi ini dari segi hukum nanti berakibat pertanggungjawaban kita di hadapan Allah di akhirat kelak? Kemudian yang kedua, kita memberi makan untuk anak dan istri kita dari Betul, hasil Ustaz. itu. Bagaimana status ini? Apakah halal atau haram? Yang itu harus kita pikirkan terlebih dahulu. Nah, kalau sudah, nah baru kita akan memilih mana bisnis yang halal dan mana bisnis yang haram. Yang insya Allah Allah memberikan rizki kepada kita, masih banyak kok sumber-sumber rizki yang halal. Adapun yang haram itu sedikit. Nah, jadi sedikit sekali yang haram sementara Allah menyediakan bagi kita sumber-sumber penghasilan atau rezeki yang melimpah yang itu adalah halal. Nah, terkait dengan bagaimana? Nah, maka tentu harus kita kaji dari segi hukum. Karena memang kalau kita lacak dari ayat Al-Qur'an maupun hadis Nabi Shallallahu alaihi wasallam tidak ada yang spesifik menyebutkan tentang forex atau juga falas. Forex itu dalam bahasa kitanya adalah falas, jual beli valuta asing Foreign exchange, Ustaz lah. atau foreign exchange, yaitu kita membeli mata uang asing entah itu dolar atau juga yen atau juga kalau kita ingin ke Mekah misalnya atau membeli sesuatu dari Mekah atau tanah suci, maka kita harus menggunakan yang namanya Dinar. uang real. Oh, Nah, ya. uang real. Nah, bagaimana hukumnya? Kalau kita telisik dari hukum asal, memang hukumnya adalah ibahah, boleh. Nah, jadi kalau kita mencari secara spesifik, adakah disebutkan di dalam ayat Al-Quran maupun hadis Nabi? Tidak ada. Karena perdagangan itu terjadi hari ini. Tetapi kalau kita melihat prinsip-prinsip dasarnya, ada. Nah, jadi kalau mencari secara spesifik di dalam Al-Quran atau hadis tidak disebutkan terkait dengan bagaimana hukum jual beli daripada falas atau valuta asing atau forex. Karena itu terjadi ayat Al-Quran turun 14 abad yang lalu kepada Rasul. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda dalam hadis-hadisnya 14 abad yang lalu. Kemudian bagaimana dalam kitab-kitab fikih? Apakah ada secara spesifik? Tidak juga disebutkan secara spesifik. Tetapi sebenarnya ayat Al-Quran, kemudian hadis Nabi, kemudian pendapat-pendapat ulama, mereka sudah menggariskan, pendapat-pendapat para ulama itu sudah menggariskan secara umum tentang bagaimanakah yang terjadi sampai hari ini. Jadi itulah eh, hukum Islam itu senantiasa solihun likulli zaman wa makan. Hukum Islam itu adalah hukum yang senantiasa bisa menyelesaikan persoalan-persoalan umat sampai hari ini. Sekalipun ayat Al-Quran itu turun 14 abad yang lalu, kemudian hadis Nabi juga tidak bakalan muncul lagi hari ini. Tetapi sebenarnya dari kedua sumber ini kita dapat menetapkan hukum yang itu adalah hukum ijtihadiyah. Ya, karena ini adalah persoalan kontemporer, maka penyelesaiannya itu adalah dengan penyelesaian ijtihad. Nah, karena memang tidak disebutkan secara spesifik di dalam ayat Al-Quran maupun hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang hal itu secara spesifik. Baik, Ustaz. Nah, kalau prosesnya sendiri kan ini by online ya. Nah, itu gimana, Ustaz? Memang hari ini kita sudah menyaksikan banyak sekali fasilitas-fasilitas atau juga metode-metode jual beli khususnya yang dilakukan secara online.
Karena kemajuan teknologi informasi sehingga segala sesuatunya itu bisa dilakukan secara online. Karena pandemi, mahasiswa-mahasiswi juga belajarnya secara Iya, online. betul Ustaz. Nah, baik itu melalui sarana Zoom, kemudian juga Google Meet dan lain sebagainya. Nah, begitu juga jual beli saat ini. Orang sudah marak, tidak lagi perlu ke pasar untuk membeli sesuatu. Dia tinggal punya aplikasi di handphonenya, baik itu Shopee, Lazada, kemudian Blibli, apalagi? Shopee apa, Biasanya kayak ibu-ibu yang yang marak melakukan jual beli secara online. Nah, ini adalah sesuatu yang baru. Ini adalah sesuatu yang tidak terpikirkan 30 tahun yang lalu. Jangankan eee, 30 tahun yang lalu, di tahun berapa ya? Tahun 2000-an saja mungkin ya, di bawah ya 2000, 2000-an Ustaz. orang belum terpikirkan tentang hal itu. Tetapi alhamdulillah ternyata dengan sarana teknologi informasi yang sedemikian majunya, kita dengan mudah melakukan yang namanya transaksi. Bahkan kita ingin membeli sesuatu tidak perlu lagi ke tokonya, tidak perlu lagi ke warung untuk membeli apa yang kita inginkan. Tinggal kita klik aplikasi, maka makanan itu akan sampai ke tangan kita. Mungkin yang terjadi hari ini lebih canggih lagi 30 tahun akan datang. Kalau hari ini kita harus punya handphone, kemudian kita download dulu aplikasinya, setelah itu baru kita bisa melakukan transaksi. Nah, mungkin 30 tahun akan datang lebih canggih lagi, mungkin. Tapi bisa ya, bisa tidak. 30 tahun akan datang, mungkin sudah terpasang chip di masing-masing orang. Bisa jadi kita Bisa tidak jadi perlu Ustaz. lagi menggunakan handphone karena sudah terpasang chip. Ketika kita ingin makan misalnya ayam goreng, Bapak atau Ibu Arlin misalnya, baru terpikir di benak kita, ternyata 10 menit kemudian ayam goreng atau juga itik goreng itu sudah sampai ke hadapan kita. Bisa jadi. Nah, bagaimana hal ini? Nah, disinilah ini adalah sesuatu persoalan kontemporer. Islam tidak menutup atau juga mengatakan ini adalah sesuatu yang haram secara langsung. Jadi yang namanya muamalah tadi kembali kepada ibahah. Boleh. Hatta yadulad dalil ala tahrimiha. Kecuali nanti ada hal-hal yang bertentangan menurut prinsip-prinsip Islam. Misalnya apa? Di dalamnya apabila mengandung riba. Mungkin dalam kesempatan yang lain kita akan bahas tentang riba. Maka akhirnya jual beli itu menjadi haram. Kalau di dalam jual beli itu mengandung goror, goror itu ketidakpastian, maka ini juga menjadi larangan yang kedua. Kemudian di dalam jual beli itu mengandung maisir atau juga judi, spekulasi, maka ini menjadi prinsip yang ketiga dalam larangan. Kemudian masih ada lagi misalnya baik an-najasi, menciptakan permintaan palsu, kemudian ihtikar, penimbunan, kemudian ghish atau juga penipuan. Nah, inilah prinsip-prinsip dasar yang akan menjadi panduan ketika kita ingin melakukan transaksi di era modern saat ini. Nah, ini yang mungkin menjadi perhatian para pebisnis atau juga investor ketika larangan-larangan itu melekat pada satu bisnis, maka barulah itu akan menjadi sesuatu yang diharamkan. Oke, jadi ada unsur-unsur ya di dalam apa, Prinsip-prinsip. prinsip pelaku bisnis tadi ya Ustaz ya. Nah, Ustaz, kembali ke tema kita trading. Ya. Nah, dalam trading sendiri yang di dunia maya itu apakah sama dengan pertukaran uang yang terjadi, eee, forex tadi kan? Karena kan kalau secara mungkin ilustrasinya atau analoginya, mungkin yang mau umrah kan mau tidak mau kan dia harus nukar uang dulu kan. Nah, itu kan secara langsungnya. Nah, yang terjadi di dunia maya kan itu beda lagi ya Ustadz ya tradingnya. Nah, ini gimana Ustadz? Apakah juga termasuk dibolehkan atau gimana tuh Ustadz? Nggih, Apa atau samakah, kasusnya itu? nggih.
terkadang para investor di bisnis trading ini berdalih dengan fatwa. Fatwa DSN Dewan Syariah Nasional nomor 28 tahun 2002. Nah, jadi mereka hanya membaca judulnya. Di dalam judul daripada fatwa itu jual beli mata uang atau as-saraf. Nah, seolah-olah semua yang dilakukan dalam jual beli valuta asing atau juga mata uang itu semuanya halal. Sementara di dalam jual beli mata uang itu terbagi, ada spot, ada juga forward, ada juga apa? Bukan swam. Oke. Nah, itu macam-macam, Pak. Nah, di sini kita harus bisa melihat bagian per bagian, tidak secara keseluruhan. Jadi, tidak semuanya jual beli valuta asing itu adalah halal. Dan tidak semuanya jual beli valuta asing itu adalah haram. Karena apa? Karena memang jual beli valuta asing ini menjadi kebutuhan kita, menjadi sesuatu yang tidak bisa terlepas dari bisnis yang kita lakukan saat ini. Sebagai contoh misalnya, Bapak Ibu sekalian ingin berangkat umroh. Bapak Ibu sekalian ingin berangkat haji. Pada saat kita ingin berangkat haji, apakah yang kita bawa uang rupiah? Tidak mungkin. Karena apa? Karena pada saat kita berbelanja di sana harus menggunakan mata uang dari sebuah negara. Ketika misalnya kita berangkat umroh, kemudian ingin membeli sajadah, berapa harganya? Maka mereka akan mengatakan misalnya 5 real. Lalu kita keluarkan uang rupiah, tidak mereka terima. Ya, Walaupun pasti. sekarang sudah banyak ya para pedagang-pedagang Arab yang mereka sudah paham tentang mata uang Indonesia yaitu rupiah. Terkadang mereka mau menerima jual beli dengan menggunakan mata uang kita Indonesia. Tetapi kebanyakan yang namanya jual beli pada saat kita berada di sana pasti menggunakan mata uang negara bersangkutan. Nah, begitu juga pada saat kita ke negara-negara yang lain pasti menggunakan mata uang masing-masing negara. Nah, disitulah akhirnya dibutuhkan yang namanya membeli mata uang dari negara yang ingin kita tuju atau negara yang ingin kita beli produknya. Lalu disitulah akhirnya bagaimana hukum tentang jual beli valuta asing atau juga mata uang ini. Nah, di dalam fatwa DSN atau juga Dewan Syariah Nasional nomor 28 tahun 2002 menegaskan tentang dasar-dasar hukum. Pertama adalah tadi sebagaimana yang saya sampaikan surah Al-Baqarah ayat 275 wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Kemudian di dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga disebutkan innamal bai'u antaradin. Yang namanya jual beli itu yang penting saling rela merelakan. Nah, misalnya eh, sampean misalnya menjual baju, berapapun harga yang sampean tawarkan kepada saya, yang penting saya sebagai pembeli rela untuk membelinya, maka terjadilah yang namanya jual beli. Misalnya harga di Tanah Abang belinya 100, dijual misalnya 250. Nah, sepanjang pembeli itu rela, penjual itu juga rela, maka berapapun harga itu tidak ada yang boleh menetapkan. Sepanjang terjadi tawar-menawar di antara kedua belah pihak. Nah, asal tadi di dalamnya tidak ada ghish atau juga penipuan. Ya, kebanyakan kan kadang-kadang para pedagang ini pada saat kita menawar belum lagi modalnya jar. Padahal sudah untungnya banyak. Nah, dikatakan belum modal. Akhirnya apa? Akhirnya si pembeli ini menaikkan lagi tawarannya. Padahal sudah masuk keuntungan baginya. Nah, ini dusta berarti. Ada ghish atau ada penipuan di dalam ucapannya. Nah, jadi di dalam jual beli berapapun harga itu tergantung antara din minkum, kerelaan dari kedua belah pihak. Itu dasar yang ketiga dari jual beli mata uang ini. Kemudian dasar yang ketiga adalah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menegaskan adzahabu bidzahabi wal fiddatu bil fiddati. Kemudian wal burru bil burri wasyairu bis syairi. Kemudian
Wattamaru bittamari wal milhu bil milhi. Jadi ada 6 jenis barang ribawi. Pertama adalah emas, az-zahab, kedua adalah fiddah, fiddah itu artinya perak. Kemudian yang ketiga adalah wasyair, albur. Albur itu adalah gandum. Nah, gandum. Kemudian asyair juga gandum. Jadi ada gandum kelas atas, bahasa kitanya mungkin beras. Ada beras dolok, ada beras Unus lah itu. unus, nah, atau mungkin mayang misalnya. Kemudian watamaru bitamari, kurma dengan kurma. Kemudian wal milhu bil milhi, garam dengan garam. Apabila dipertukarkan di antara sejenis emas dengan emas, maka mithlan bimithlin, sawaan bisawain. Jadi harus sama. Pertama adalah jenisnya, kemudian harus sama ukurannya. Kemudian yang ketiga adalah yadan biadin, tunai. Jadi kalau misalnya ditukarkan sama jenisnya, maka pertama adalah boleh harus sejenis, kemudian yang kedua adalah sama ukurannya. Kemudian fa idza ikhtalafat hadhil asnaf, apabila ternyata yang dipertukarkan ini beda jenisnya, misalnya emas dengan perak, boleh nggak? Boleh. Tidak mungkin kan yang namanya 1 gram emas ditukar dengan 1 gram perak. Tentu beda. 1 gram emas bisa jadi adalah 10 gram perak. Itu boleh. Tetapi kata Nabi apa? Idza kana yadan biadin. Dilakukan secara tunai. Nah, jadi kalau misalnya tidak sama jenisnya antara rupiah dengan dolar atau rupiah dengan real, boleh dilakukan dan tentunya beda kuantitasnya atau juga nilainya. Boleh dilakukan tetapi harus yadan biadin. Harus dilakukan secara tunai. Nah, dari dasar hukum ini maka menegaskan kepada kita bahwa jual beli valuta asing itu diperbolehkan. Pertama, kalau antara misalnya rupiah dengan rupiah. Nah, jadi Ibnu Munzir dalam kitab beliau Al-Ijma menegaskan bahwasanya harus sama, harus sama. Misalnya 100.000 rupiah ditukarkan dengan 5.000. 5.000 berarti berapa? 20. 20 lembar 5 ribuan ditukar dengan 100.000. Jadi harus sama juga. 100 ribuan satu uang kertas 100.000 ditukarkan dengan 20 lembar 5 ribuan. Tidak boleh berbeda sedikit pun. Kalau berbeda, maka hukumnya adalah riba. Riba salah. Tapi kalau misalnya apa namanya? Tidak sejenis, misalnya antara rupiah dengan dolar. Tidak mungkin 1 dolar ditukar dengan 1 rupiah. Tidak mungkin. 1 rupiah, 1 dolar berapa hari ini? 14 ribuan ya sekarang saja. 18 atau 14? 14. 14. 14 ribu. Nah, misalnya 14.000. Berarti pada saat itu 1 dolar harganya adalah 14.000 rupiah. Nah, beda kan jenisnya, beda jenisnya, beda nilainya. Maka syaratnya adalah boleh dilakukan walaupun berbeda mata uangnya, tetapi harus dilakukan secara tunai. Tunai ya Ustaz ya. Oh. Maka itu kalau misalnya kita ingin menukarkan uang rupiah ke mata uang lain, misalnya ke dolar, atau mungkin juga pada saat kita ingin umroh, lalu kita ingin menukarkan dengan real, maka boleh dilakukan, tetapi harus dilakukan dengan tunai atau spot. Nah, Oke maka Ustaz. itu di dalam fatwa ini, Dewan Syariah Nasional menegaskan bahwa kalau itu dilakukan secara spot, yadan biadin, tunai, maka hukum daripada jual beli valuta asing atau juga foreign exchange itu diperbolehkan menurut hukum Islam. Tetapi di dalam jual beli valuta asing ini bukan hanya spot. Nah, Iya. Ustaz. ada jual beli valuta asing dengan transaksi forward. Nah, forward. Ada juga dengan transaksi swap.
ada juga dengan transaksi option. Nah, option. Nah, dari 4 macam ini yang diakui kehalalannya oleh Dewan Syariah Nasional itu hanya dengan transaksi secara spot atau yadan biadin. Jadi yadan biadin ini langsung dilakukan secara tunai atau paling tidak 2 hari. Jadi 2 kali 24 jam. Karena yang namanya bank itu mungkin tidak menyediakan secara langsung. Misalnya kita kalau kita nukarnya cuma berapa? 1 juta misalnya atau mungkin juga 10 juta, bank masih bisa untuk memenuhi. Tapi kalau orang misalnya nukarnya 1 miliar, datang ke bank, lalu dia pengen nukarkan uang 1 miliar, ditukarkan dengan dolar misalnya. Mungkin yang namanya bank tidak memiliki likuiditas atau persediaan dolar yang cukup pada hari itu. Nah, tetapi dalam hal ini dimaklumi asal diberikannya itu paling tidak atau paling lama 2 hari. Dua Nah, hari itu ya. masih dianggap tunai. Masih Oke, dianggap Ustaz. sebagai jual beli valuta asing spot atau tunai. Nah, tetapi kalau terjadi penundaan, misalnya forward. Misalnya gini, forward itu kita beli dengan harga hari ini, harganya hari ini. Tetapi mata uang yang kita inginkan itu akan disediakan oleh pihak bank misalnya, itu 1 tahun akan datang atau 3 bulan akan datang. Kita tidak mengetahui kira-kira 3 bulan akan datang, harga $1 itu berapa? Betul. Ada kenaikan atau Ada enggak ya, Ustaz ya? kenaikan atau ada penurunan. Tetapi dipastikan harganya hari ini. Nah, dalam hal ini jikalau itu dilakukan hanya untuk spekulasi. Nah, inilah yang mungkin terjadi nanti dalam apa namanya? Forex, dalam falas. Mereka melakukan hal itu untuk bisa meraih keuntungan dari selisih harga itu. Nah, inilah yang akhirnya menjadikan jual beli itu termasuk jual beli yang dalam hukum Islam disebut dengan maisir atau judi atau ada spekulasinya. Jadi Hmm. forward, kemudian swap, kemudian option itu mengandung yang dinamakan maisir atau juga judi atau spekulasi. Oke, Ustaz. Baik. Baik, sebelum kita lanjut, kita break sebentar, Ustaz. Alhamdulillah hari ini kita disponsori oleh Kangen Water ya, Kangen Water. Ustaz, silakan Ustaz minum. Baik, sebelum nanti kita lanjut ibu-ibu, bapak-bapak ke session selanjutnya, itu akan lebih session pertanyaan ya. Jadi bapak ibu yang mau bertanya nanti bisa disiapkan konsep tetap temanya ke arah trading. Hari ini juga kita disponsori oleh PT Aska Travel. Jadi bapak ibu yang mau umrah, itu bisa menggunakan jasa travel Aska. Kemudian kita disponsori oleh Koperasi Harum Manis juga. Kemudian tidak lupa juga kita disponsori oleh rumah makan Bu Arlin yang luar biasa juga. Oke, Bapak Ibu, jadi cukup menarik ya hari ini perbincangan kita di dalam dunia trading. Nah, di mana trading ini memang di luar itu sangat menjanjikan. Maka itu mereka apa istilahnya berlomba-lomba untuk menggayat bahasanya itu Ustaz ya, mengajak supaya ikut serta dalam trading tersebut. Nah, Ustadz, eh, trading sendiri yang terjadi kan itu kan di dalam ada menggunakan aplikasi MetaTrader 4, nah, itu kan di sana kan juga banyak itu trading emas, kemudian mata uang juga. Nah, di sana itu mereka ada menggunakan broker, itu pertama Ustadz. Jadi kita itu nanti transfer ke broker, nanti broker yang apa mengirimkan saldo sehingga kita bisa bertransaksi. Nah, di mana di sana transaksinya jual dan beli. Nah, di situ juga melihatnya adalah kenapa mereka berasumsi itu tidak judi karena
berpikirnya itu mereka menggunakan teknikal dan fundamental. Jadi sesuai apa, pergerakan misalnya kalau emas kan lebih condongnya nanti ke dolar kan, apakah dolar naik atau turun, kemudian juga, forex forex juga kan tergantung ekonomi dunia. Nah, bagaimana sih sebenarnya, dalam perspektif Islam sendiri trading yang dimaksud itu apakah murni jual beli atau sudah dimodifikasi jadi judi. Jadi bahasanya, bahasa kerennya itu sekarang sebenarnya judi tapi dibahasakan dengan trading biar apa, nggak kelihatan atau gimana. Nah, mungkin Ustadz sudah melakukan sign atau apa gimana tuh Ustadz? Terima kasih. Memang seolah-olah yang namanya trading itu sama dengan jual beli. Jadi wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Tetapi dalam hal ini yang harus kita ingat bahwa yang namanya jual beli itu juga harus memenuhi rukun. Rukun di dalam sebuah akad. Misalnya dalam sebuah jual beli harus mencukupi ada 4 rukun. Rukun yang pertama adalah ada penjual. Nah, dalam trading ada penjualnya. Yang kedua adalah ada pembeli. Jadi al-aqidani, dua orang yang melakukan akad, ada penjual, ada pembeli. Kemudian yang ketiga adalah yang namanya ma'qud alaih, objek yang diakadkan. Objek dan sekaligus juga harga. Kemudian yang keempat, ada yang namanya sighatul akad atau ijab dan qabul. Nah, 4 rukun ini harus terpenuhi dalam sebuah transaksi khususnya jual beli. Kemudian nanti turunannya dari setiap rukun ini memiliki syarat-syarat. Jadi misalnya al-aqidain itu memiliki syarat. Syaratnya misalnya kalau dia adalah seorang laki-laki yang mumayyiz. Mumayyiz itu beda dengan ibadah. Kalau ibadah itu ditandai dengan ihtilam, laki-laki kalau sudah mimpi maka dia sudah wajib untuk melaksanakan apa namanya? Ibadah-ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau perempuan ditandai dengan haid. Nah, berbeda dengan ibadah mahdah. Kalau di dalam muamalah itu tidak cukup hanya dengan ihtilam atau haid, tetapi juga pada saat seseorang itu dikatakan cakap hukum, dia sudah mampu membedakan antara mana yang baik atau juga mana yang buruk. Dalam artian dia ini sudah mampu membelanjakan hartanya. Itu salah satu syarat dalam al-aqidain, dua orang yang melakukan akad. Kemudian ma'qud alaih. Nah, ini mungkin berkenaan dengan tadi. Ma'qud alaih itu artinya objek akad. Objek akadnya pertama adalah harus jelas barangnya, Pak. Yang diakadkan itu harus jelas. Karena apa? Karena kalau objek akad itu tidak jelas, maka jual beli itu menjadi haram. Misalnya begini, kita menjual barang lewat online, tapi yang kita tawarkan itu barangnya belum jelas ada lagi mana. Lalu kita berani-beraninya menawarkan, kemudian ada orang yang membeli. Sementara barangnya itu belum pasti ada, kita belum mampu untuk memastikan barang itu ada atau tidak. Nanti pada saat kita ingin menyerahkan, maka hukum jual beli seperti itu berarti telah menciderai atau kurangnya rukun dalam jual beli tersebut. Nah, Iya. begitu juga tadi pada saat kita melakukan yang namanya jual beli valuta asing atau juga forex, ternyata yang dilakukan dalam hal jual beli ini tidak jelas barangnya. Itu pertama, tidak jelas mana barangnya. Yang Fisiknya ya Ustadz ya? ya secara fisik tidak ada. Yang berkembang itu hanya angka-angka. Misalnya kita beli hari ini Iya betul Ustadz. 14.000. Kemudian 2 jam ke depan naik harganya menjadi 14.200. Nah, yang terjadi itu hanya kenaikan secara angka-angka, sementara secara fisik atau tidak ada underlying asetnya. Asetnya mana? Kalau kita jual beli barang kan, kalau jual beli misalnya minuman mineral, maka jelas ada barang yang ingin kita transaksikan, ada underlying asetnya. Sementara di dalam jual beli valuta asing atau forex ini, mana kira-kira barang yang sudah kita keluarkan uangnya tadi untuk kita miliki secara ainnya mana? Tidak ada. Tidak ada. Yang ada itu hanya pergerakan dari angka-angka.
Nah, inilah yang juga mengakibatkan kenapa negeri kita atau banyak negara yang mengalami yang namanya eh, resesi ekonomi atau kebangkrutan ekonomi. Karena apa? Ekonomi dalam sebuah negara itu seperti bubble. Seperti bubble itu seperti balon yang seolah-olah terjadi perkembangan, pergerakan ekonomi yang besar seperti balon. Tetapi ketika kita tusuk balon itu, ternyata hampa di dalamnya. Nah, begitu juga ekonomi di sebuah negara kadang-kadang membesar. Tetapi membesarnya itu hanya dari segi angka-angka saja yang terjadi. Tetapi ternyata tidak ada real pergerakan jual beli yang nyata. Nah, ini. Maka itu Oke. dalam pendapat para ulama, yang namanya mata uang itu secara hukum asal, misalnya Umar Capra, kemudian Taqiyuddin An-Nabhani, kemudian Monzer dan ulama-ulama kontemporer lainnya mengatakan bahwa fungsi uang itu bukan sebagai komoditas atau bukan sebagai barang yang bisa diperjualbelikan. Fungsi uang itu harus diletakkan pada posisi yang semestinya. Apa? Yaitu adalah uang sebagai alat tukar, bukan sebagai Komoditas komoditas ya. yang bisa diperjualbelikan. Nah, karena banyaknya orang memperdagangkan uang, menjadikan uang itu sebagai komoditas, akhirnya terjadilah kebangkrutan ekonomi di banyak negara. Oh gitu ya Ustaz ya baru. Nah kalau emas sendiri gimana? Kan di situ juga ada emas, kripto, Bitcoin tuh gimana tuh Ustaz? Terkait dengan kripto dulu. Nah, ini mungkin juga marak di masyarakat kita, Ya khususnya betul. para milenial ya, yang mereka sangat menggandrungi bisnis kripto karena luar biasa kenaikannya. Jadi kripto itu adalah kita analogikan seperti ada panitia bikin kupon. Nah, bikin kupon. Kemudian panitia menjual satu kupon itu harganya 20.000. 20.000. Masing-masing yang bisa mendapatkan kupon nanti bisa menukarkan dengan satu paket makanan, Ini bukan kupon kurban ya Ustaz ya? bukan kupon korban. Jadi dengan kupon tadi harganya 20.000 per lembarnya bisa ditukarkan dengan makanan, misalnya satu bungkus makanan. Nah, setelah itu banyak orang beli. Nah, banyak dibeli, kemudian pada saat itu orang akhirnya menukarkan satu, dua dan seterusnya sampai habis makanannya. Ternyata masih tersisa beberapa kupon. Rupanya panitia ini mencetak kupon tidak menghitung berapa paket makanan yang disediakan. Paket makanan yang disediakan cuma 100, yang dibuat kupon 200. Akhirnya apa? Akhirnya mereka yang tidak mendapatkan makanan tadi saling bertukar kupon, menjual kupon. Siapa yang berani? Nah, saya jual kupon ini dengan harga 21.000. Nah, ada yang mungkin menaikkan 22. Nanti bisa ditukarkan dengan satu paket makanan yang mungkin nanti disediakan lagi oleh panitia. Tetapi suatu ketika, nih misalnya kupon itu hilang atau mungkin juga ya terjadi sesuatu lah sehingga tidak ada yang bisa menggaransi siapa yang akan mengganti kupon tersebut. Nah, begitu juga ketika misalnya orang mendapatkan yang namanya kripto misalnya. Dia dapat satu lembar kripto harganya sekian ratus ribu. Sementara tidak ada yang menjamin kalau misalnya nih, misalnya bisnis itu hancur. Kira-kira adakah orang yang bisa bertanggung jawab? Tidak ada. Karena apa? Karena itu hanya sesuatu yang dibuat oleh sebuah komunitas. Betul betul. Beda hanya dengan mata uang. Kalau mata uang ini kan ditanggung atau dijamin oleh pemerintah. Dijamin oleh pemerintah. Ketika kita memiliki satu mata uang, maka kita bisa menggunakan dalam lingkup wilayah di Indonesia dimanapun kita berada. Tetapi kripto belum tentu kita bisa menggunakan dalam komunitas ini, tetapi dalam komunitas lain mungkin kita tidak bisa menggunakannya. Itu dulu yang pertama. Jadi ketika kita membeli kripto, maka kripto itu sendiri tidak ada Garansi lembaga Ustaz ya. yang menjaminnya. Nah, ini kan nanti akan menimbulkan di dalamnya nanti ada penipuan dan segala macamnya. Nah, yang kedua,
terjadi yang namanya mungkin tadi spekulasi. Ah, saya beli misalnya harganya sekian, siapa tahu nanti akan terjadi kenaikan sekian sesuai dengan hukum penawaran dan permintaan. Tetapi dalam hal ini apa namanya? Kadang-kadang yang lebih banyak terjadi itu adalah maisirnya atau spekulasi. Hari Oke. ini saya beli misalnya taruhlah sepuluh satu ribu kripto misalnya kan, 10.000, bisa jadi 3 bulan. besok itu menjadi 1 juta misalnya. Hmm. Tetapi besoknya lagi jatuh mungkin jadi Rp1. Nah, itu bisa jadi. Hmm. Jadi terlalu tinggi angka spekulasinya, padahal yang namanya goror atau juga ketidakpastian atau maisir itu dilarang menurut hukum Islam. Dalam hadis Nabi SAW misalnya Rasul melarang, Rasulullah SAW an bai'il hasah wa an bai'il gharar. Rasul melarang yang namanya jual beli dengan lempar kerikil. Mana barang yang dikenai maka itulah yang dibeli. Seharusnya kan ketika kita ingin membeli sesuatu, mana yang ingin kita beli? Tentukan, jelaskan. Nah, yang kedua adalah wa'an bai'il gharar. Rasul juga melarang yang namanya jual beli secara gharar, tidak pasti tadi. Baik Ustaz. Jadi ketidakpastian itu berpengaruh juga ya Ustaz ya. Terhadap jual beli. Jadi Oke. barangnya juga tidak jelas gitu kan. Nah, kalau emas sendiri gimana tuh Ustaz? Nah, Kan kalau di emas, hmm, kalau memang emas boleh hukumnya, tetapi emasnya memang harus nyata, ada fisik Ustaz ya. ada real atau juga fisiknya. Hmm. Jadi ketika misalnya kita ingin beli emas, taruhlah di Pegadaian kan saat ini banyak sekali tawaran-tawaran, kita bisa menabung emas, kita bisa beli emas, tetapi memang jual beli yang terjadi itu adalah real, terjadi memang ada barangnya, Hmm. ada ainnya. Secara fisik kita bisa mengambil, misalnya saya ingin beli emas di Pegadaian Syariah misalnya. Walaupun dengan cicil misalnya. Jadi sekian bulan saya harus bayar, nanti di akhir tahun ketika sudah 12 kali pembayaran, maka fisik emas itu akan diberikan kepada kita. Nah, jual beli emas yang seperti itu hukumnya adalah diperbolehkan karena ada ainnya. Hmm. Gitu. Jadi kalau di trader itu jelas sudah bisa dipastikan, disimpulkan tidak diperbolehkan ya Ustaz ya, Oke, karena karena mainnya angka ya, harga di situ. emas yang diperjualbelikan itu tidak real atau Hmm. tidak nyata, tidak ada ainnya. Karena Kalau kan harganya saja yang tercantum tuh juga sama tidak dibolehkan atau? karena tadi dari 4 rukun dalam jual beli, yang pertama dan kedua tadi adalah penjual pembeli, yang ketiga tadi ain atau juga barang yang diperjualbelikannya. Maqut alaih atau juga objeknya itu harus jelas. Jelas. Jelas ada, kemudian bisa diserah terimakan. Sementara yang namanya jual beli emas yang terjadi di forex itu hanya berupa sesuatu yang apa angka-angka saja. Angka Oke. digital Ustaz ya. Oke, baik Bapak Ibu bisa dipahami sampai di sini. Nah, baik. Jadi sangat jelas sekali dan sangat detail sekali penjelasan Ustadz Merijani perihal trading. Nah, jual beli yang mana yang dihalalkan, yang mana yang tidak boleh atau tidak dihalalkan. Baik, Bapak Ibu, kita lanjut ke sesi pertanyaan. Jadi yang Bapak Ibu mau bertanya, silakan nama, kemudian dari mana. Oke, silakan dulu dari Bapak-bapak, silakan. Yang ada ditanyakan dari mahasiswa ya nih ya. Kan forex ini trading ini juga mulai merambah ke mahasiswa nih, Ustaz. Karena dianggap bisnis yang mudah, kemudian menjanjikan ya. Maka sangat ya harus kita bentengi lah generasi-generasi kita ini kan. Oke, dari ibu-ibu kah? Ya, silakan. Ya, ke depan. Nah, biar di ya, silakan. Ke depan. Iya. Sudah. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Ulun Lydia, jadi ulun silahna batakun. Tadi kan Pian ada menjelaskan mengenai kayak Shopee Paylater. Tadi ada sedikit menyinggung kayak Shopee Paylater, kayak Shopee, kayak gitu-gitu. Terus kayak ada sedikit juga tadi tentang riba, bunga, kayak gitu-gitu loh Pak. Nah jadi di sini ulun hendak betakun mengenai misalnya ulun nih kayak belanja di Shopee, terus mungkin bayarnya kayak di Indomaret atau di Alfamart, kan itu ada biaya admin biasanya. Nah, itu kalau biaya admin itu apakah termasuk hal yang kayak diperbolehkan atau tidak? Dan misalnya nih ada lagi loh Pak, kayak hutang piutang nih kayak gitu. Nah, tapi tidak ada bunga, cuman Sidin berdalih kayak biaya admin aja kayak gitu. Nah, nggak ada bunganya kayak gitu. Jadi itu apakah memang hal yang diperbolehkan atau tidak gitu? Jadi kalau niatnya memang untuk biaya admin apakah boleh atau tidak gitu. Segitu saja mungkin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Ada lagi, warahmatullahi Bu? wabarakatuh. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan warahmatullahi saya Bu wabarakatuh. Linda dari Kangen Water ya Pak. Nggih. Dalam hal ini saya tadi terusik juga dengan ketika ada perdagangan uang kayak gitu. Begini, di kampung kita atau di Banjarmasin yang saya lihat di pasar ataupun di tepi-tepi jalan ketika kita mau lebaran, itu banyak orang jual uang itu tukar uang dengan nilai yang tentunya bertambah, Pak. Kemudian ada juga pertukaran uang yang jual uang juga, uang-uang receh yang rusak ataupun yang lama-lama yang sudah rusak itu bisa ditukar dengan harga yang misalkan 100.000 kita dibayarnya cuma 75.000. Nah, itu gimana hukumnya? Tapi uangnya rusak gitu ya, Bu ya? Uangnya rusak, Uang benar rusak, Pak, rusak. ditukar. Ditukar dengan baru mungkin 1.000 ternyata terimanya cuma 75.000. Oke. Nah, kemudian dengan perdagangan online ya. Jadi kayak gini contohnya GoFood ya. Ketika di sini kan terkait dengan rukun jual beli harus ada syarat-syarat antara penjual dengan pembeli. Kita sebagai produsen tentunya ada konsumen yang membeli. Kemudian ada barang dan harga yang kita perjualbelikan. Kemudian ada akad, Pak. Jadi ketika kita menjual ada order dari GoFood kayak gitu. Nah, kita siapkan barangnya. Kemudian dibawalah oleh si GoFood tadi kan, yang petugas dari GoFood yang mengambil. Nah itu kadang-kala itu kita kan nggak tahu siapa orang yang beli Pak. Cuman memang ada sih datanya kan. Nah cuman untuk akadnya itu kadang-kala apakah akad di sini seperti kita di Banjar dijual ya, dibeli kayak gitu kan Pak. Nah ini kadang-kala tidak terucap. Kadang-kala juga dari petugas kita yang menyerahkan kepada petugas GoFood itu mereka tidak terucap juga kadang. Nah, kemudian yang menerima pun di rumah itu kadang-kala juga tinggal terima aja gitu, terima kasih ya gitu. Nggak ada akad di situ Pak. Maksudnya akad dalam ucapan. Seperti yang biasa kita lakukan ketika kita menjual atau membeli di pasar umumnya. Dijual lah Pak lah, dibeli kayak gitu kan Pak, ditukar caranya Biasa orang Banjar ya, Bu ya? kayak gitu. Apakah itu juga tidak termasuk akad? Jadi saya jadi bingung ini. Nggih. Kemudian apa bedanya antara trading dengan investasi, Pak? Nggih. Saat trading sudah ada gambarannya sedikit, tapi kalau kita investasi ya mungkin jangka panjang ya Pak ya. Trading itu saya perhatikan memang singkat. Jadi saat ini perbedaan angka atau selisih angka itu yang diperjualbelikan. Betul. Kemudian kalau investasi kan memang jangka panjang. Nah, itu memang mungkin bedanya di situ. Tapi kalau misalnya gini, ketika ada orang pengen beli suatu barang yang bisa menghasilkan. Contoh misalnya mesin kangen water aja Pak. Mungkin saya eh, punya teman pengen beli mesin kangen water. Tapi dananya nggak cukup. Lantas ada investor yang mau mendanai. Nah, kemudian si investor tadi masukkan uang untuk beli mesin. Ketika mesin itu terbeli kan kita bisa produksi, Pak. Nah, si investor itu bebas minum air sepuasnya, kemudian mendapat hasil dari keuntungan penjualan airnya. Ini bagaimana hukumnya, Pak? Saya mohon penjelasan. Karena Baik. terkait kami sendiri, Pak, beli mesin kayak gitu. Kemudian ya saya memberi keuntungan dalam penjualan airnya kepada investor yang sudah membantu kami. Itu. Nah, itu Pak. Baik, Ibu. Itu aja Terima Pak. kasih. Terima kasih. Iya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi Dari wabarakatuh. Kangen Water ya, Bu ya? Waalaikumsalam Betul Pak. Luar warahmatullahi biasa. Jadi wabarakatuh. sponsor Kasih. kita dari Kangen Water. Jadi mau berapa aja kita alhamdulillah disuguhkan, Pak. Langsung boleh diambil. Luar biasa. Baik, Ustadz, singkat padat dengan pertanyaan pertama dari adik kita tadi. Kemudian dengan Ibu tadi juga. Gimana Ustadz? Nggih.
Terima kasih. Pertama terkait dengan jual beli online, di mana di situ ada yang namanya biaya administrasi. Nah, biaya administrasi. Memang ketika kita melakukan pembayaran melalui pihak lain yang mereka dalam hal ini menguruskan tentang pembayaran itu atau juga membayarkan terlebih dahulu, maka kemudian setelah atau mereka yang menguruskan ya biasanya mereka menguruskan, maka di situ mereka meminta biaya administrasinya. Nah, bagaimana terkait dengan biaya administrasi? Apakah juga disamakan dengan pihak yang meminjamkan uang? Lalu dia minta tambahan yang dianggap ini juga adalah bagian daripada biaya administrasi. Nah, sebenarnya kita bisa menentukan biaya administrasi itu wajar atau tidak. Itu dulu. Ketika biaya administrasi itu adalah wajar sesuai dengan apa namanya? Jasa yang telah dikeluarkan, maka dalam hal ini apa yang telah dilakukan itu dihargai, itu adalah sesuatu yang boleh. Misalnya ketika kita beli lewat Lazada atau Shopee, tapi pembayarannya itu melalui Indomaret atau juga Alfamart, kemudian mereka mencantumkan ada biaya administrasi 2.000. Nah, dalam hal ini itu adalah bagian daripada jasa yang telah Ya, dilakukan mereka untuk betul, mengurus jual beli betul. kita tadi. Karena perlu biaya kan bikin Ah, aplikasi dan sebagainya, Ustaz Oke, ya. dan 2.500 itu dianggap sebagai sesuatu yang wajar. Wajar. Nah, wajar aja. Tapi kalau misalnya kita meminjamkan uang kepada orang lain, kemudian minta biaya administrasinya, taruhlah misalnya meminjamkan 1 juta, lalu biaya administrasinya 100.000. Hmm, 100.000 itu buat apa aja? Kalau bisa dirinci misalnya buat kertas, berapa beli iya, kertasnya, oke. selembarnya misalnya. Kemudian beli yang namanya administrasi mungkin perlu yang namanya pulpen untuk mencatat Hmm, berapa biaya pulpennya. Kalau misalnya dihargai sekitar 5.000, maka wajar. Itu dianggap biaya administrasi. Sebagaimana bank kan, kalau kita minta pembiayaan di bank, termasuk juga di bank syariah, ada biaya administrasinya. Tetapi biaya administrasi yang dikenakan oleh bank itu adalah biaya administrasi yang memang real dikeluarkan atas jasa yang telah mereka berikan. Nah, misalnya mereka memasukkan di aplikasi, kemudian setelah itu mengurus pembiayaan kita, lalu mereka taruh administrasinya 50.000, maka wajar. Tapi kalau administrasinya misalnya tadi kita meminjamkan uang 1 juta, tapi administrasinya 250 misalnya atau 150, maka ini dianggap sebagai sesuatu yang tidak wajar. Berarti apa? Berarti ini bukan tujuan awal administrasi untuk pengurusan, tetapi ini adalah hanya bunga yang terselubung atau tambahan yang terselubung dari pinjaman yang diberikan. Nah, di situ jadi kita harus bisa menilai wajar nggak administrasi dengan nilai sekian. Kalau tidak wajar berarti ini adalah bunga atau bunga tambahan terselubung. yang terselubung saja. Baik, Ustaz. Yang kedua, Ustaz, utang piutang tadi. Oke. Terkait dengan pertanyaan Ibu tadi, Yang piutang. Ade tadi, utang piutang ya. Tadi kan, iya Dek, utang piutang ya tadi ya. Sudah terjawab ya? Sudah Sudah terjawab. keduanya berarti ya? Oke. Adapun yang apa namanya jual beli online saat ini kan ada pay letter ya. Pay letter yang itu adalah bagian daripada apa namanya jual beli yang dalam hal ini pihak ketiga menalangi pembelian kita. Jadi ketika kita misalnya ingin membeli sesuatu yang harganya cukup mahal, kita tidak bisa bayar secara kontan. Nah, kemudian ada pihak lain yang akan membayarkan terlebih dahulu, tetapi mereka minta kelebihan. Adanya kelebihan pembayaran. Misalnya harga barang itu 1 juta, tetapi karena ditalangi oleh pihak ketiga, maka mereka minta bayaran 1.100.000 misalnya. Nah, kalau pay letter itu, nah dilakukan oleh dua pihak yang melakukan jual beli, itu boleh hukumnya. Sama dengan hukum jual beli kredit. Jadi kalau misalnya saya jual laptop ini kepada kamu kalau kontan harganya 3 juta, tapi kalau kredit harganya 3.500.000. Tapi yang melakukan akad jual beli ini antara kontan atau kredit adalah hanya dua pihak.
Kamu dan saya, Iya itu iya. hukumnya Oh, boleh. oke, Ustaz. Hukumnya boleh, sebagaimana kredit-kredit biasa. Itu kan ibu-ibu sering nih mengkreditkan baju daster dan segala macamnya. Misalnya dibilang kepada yang lain, kalau sampean bayarnya tunai atau cash, harga dasternya 100.000. Tapi kalau sampean bayarnya bulan depan atau minggu depan, itu harganya menjadi 100 Slawi misalnya. Itu hukumnya boleh. Karena memang wajar seseorang yang seharusnya dia bisa mendapatkan uang saat ini, tetapi ditahannya untuk 1 minggu yang akan datang atau 1 bulan yang akan datang. Sehingga wajar antara harga kredit dengan harga tunai itu berbeda. Tetapi, nah, kalau ada pihak ketiga yang meminjamkan uang atau orang yang menalangi, misalnya kita tadi berdua melakukan akad jual beli. Ternyata yang membeli ini tidak mampu untuk membayar secara tunai. Lalu dibelikan oleh pihak ketiga. Jadi dia meminjamkan uang, dengan uangnya tadi dia akan membelikan barang itu. Membelikan barang itu, kemudian setelah itu dia minta akan adanya kelebihan dari jual beli tersebut. Nah, ini sama saja dengan riba. Nah, jadi dia meminjamkan uang kepada kita tetapi dengan adanya tambahan. Kullu qardin jara manfaatan fahuwa riba. Setiap pinjaman, nah, pinjaman qard yang di situ ada kelebihan, maka itu sama dengan hukumnya riba. Misalnya pembiayaan kendaraan. Iya, Ustaz. Nah, pembiayaan kendaraan itu kan ada pihak ketiga. Dealer itu sebagai penjual pertama. Kemudian kita sebagai pembeli. Tapi ada pihak ketiga yang akan menjadi Mendanai setiap leasing ya. mendanai jual beli itu. Nah, tapi dia minta kelebihan akan adanya dari apa yang telah dia pinjamkan. Dia meminjamkan uang kepada kita. Nah, dia meminjamkan uang kepada kita, misalnya taruhlah harga kendaraan normalnya 15 juta. Tapi dia minta 17.500.000 dari pinjaman uang tadi. Jadi dia seolah-olah meminjamkan uang kepada kita 15 juta, dia minta tambahan 2.500.000 berarti menjadi 17.500.000. Maka apa yang dilakukan oleh pihak pembiayaan ini pada hakikatnya adalah riba. Siogianya supaya tidak riba bagaimana? Nah, itu bisa. Supaya tidak riba, maka dalam hal ini pihak dealer menjual kepada pihak ketiga. Jadi akad jual beli antara dealer dengan pihak ketiga. Nah, itu yang dilakukan oleh Adira Syariah. Jadi Adira Syariah dalam hal ini tidak melakukan perbuatan riba. Karena mereka membeli dari dealer dengan harga misalnya kendaraan tadi 15 juta. Kemudian dia jual atau Adira Syariah jual kepada kita dengan harga 17.500.000. Nah, jadi jual beli yang pertama adalah berlaku antara dealer kepada pihak Adira Syariah misalnya. Kemudian jual beli yang kedua adalah antara Adira Syariah dengan kita sebagai pembeli. Itu Ini Adira hukumnya adalah Syariah sponsor ini boleh. tadi ya. Nah, itu diperbolehkan. Jadi jual beli yang seperti itu diperbolehkan. Tapi kalau pay letter itu seolah-olah dia hanya meminjamkan uang kepada kita. Kemudian dia minta adanya tambahan. Kullu qardin jara manfaatan fahuwa riba. Setiap pinjaman yang di situ ada kelebihan, maka itu termasuk dalam kategori riba. Maka itu para milenial ya, jangan mudah-mudahnya menggunakan yang namanya pay letter sebelum mengetahui bagaimana sebenarnya yang terjadi di dalamnya. Kalau ada pihak ketiga, nah itu bisa ada kemungkinan terjadi riba di dalamnya. Baik, yang sebuah ibu tadi, Ustaz, tukar uang rusak tadi kan, misalnya 100.000 nih Oh iya, rusak, Ustaz ya, Ustaz ya. Nggih. Kemudian ditukar ada kelebihan itu juga gimana, Ustaz? Betul. Nggih, memang kadang-kadang tukar uang rusak atau mungkin juga menjelang Idul Fitri kita menyaksikan banyak sekali para pedagang-pedagang uang yang menawarkan uang recehan, di mana dipertukarkan dengan uang besar atau uang yang 100 ribuan. Nah, dengan itu memudahkan bagi mereka yang ingin membagi-bagikan bahasanya apa Angpau namanya ya. angpau kepada masyarakat yang ada di sekitarnya. Nah, dalam hal ini bagaimana hukumnya? Berlakulah kepada hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tadi. Adzahabu bidzahabi wal fiddatu bil fiddati. Emas dengan emas, perak dengan perak. Kenapa disebutkan di sana emas? Karena dulu mata uang yang apa namanya
terjadi di masa Nabi itu adalah berasal dari emas. Jadi emas di sini maksudnya adalah emas yang itu adalah berupa mata uang. Nah, jadi penyebutan az-zahab atau al-fiddah, emas dan perak itu adalah berupa mata uang, yaitu mata uang dinar dan dirham pada saat itu dalam mata uang di masa Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, maka itu para ulama mengkiaskan. Begitu juga mata uang yang dimiliki oleh sebuah negara dikiaskan dengan yang namanya hadis tadi, az-zahab wal fiddah tadi. Nah, oleh karena itu berlakulah hukum yang sama ketika seseorang mempertukarkan antara mata uang, maka pertama harus sejenis. Itu yang pertama. Jadi harus sejenis dan sama nilainya kalau sejenis. Nah, kalau misalnya tadi rupiah dengan rupiah, maka kalau ada selisih atau juga kelebihan, di situ terletak yang namanya riba, Bu. Walaupun duitnya tadi rusak Ustaz lah. Nah, walaupun uangnya itu rusak. Jadi Oke. sekalipun misalnya uang kita sobek 100.000, kita ingin pertukarkan menjadi 90 atau 80, maka itu riba. Hukumnya riba. Kenapa riba? Coba pian tukarkan di Bank Indonesia. Iya, Maka uang itu pasti dinilai sama. sama. Betul Ustaz. 100.000 juga. Nah, tetapi kenapa kok pada saat kita menukarkan di bawahan, uangnya hanya menjadi 80. Nah, disitulah sebenarnya riba. Supaya tidak riba bagaimana? Nah, supaya tidak riba, dalihnya kan jasa. Kalau jasa itu berarti begini. Ini saya kasih 100.000. Mana sini uangnya 100.000. Ya kan? Jadi Ya. sama nih. Kita berikan 100.000, kemudian dikasih 100.000, lalu kita kasih jasa nih Pak, 20.000 Belain untuk Ustaz lah. jasa pian. Nah, itu boleh karena pian sudah menukarkan uang saya ke BI. Nah, itu kan capek-capek sampean ngantri di BI untuk menukarkan uang recehan, ini saya kasih jasanya. Nah, kalau itu boleh, Bu. Nah, tapi kalau tadi kita kasih 100.000, lalu kita minta pecahan Rp5.000, ternyata yang dikasih cuma 90, berarti 10.000-nya itu riba. Baik Karena apa? Ustaz. Az-zahab bidzahab itu harus sama nilainya. Emas dengan emas harus sama ukurannya atau juga nilainya. Oke Ustaz. Yang kedua perihal investasi dan trading ya Bu ya. Nah, mungkin maksudnya secara Islamnya seperti apa Ustaz? Secara spesifik tadi Apa trading dan trading investasi. investasi. Terkait dengan trading dan investasi. Kalau investasi itu jangka panjang, kalau trading itu biasanya yang diambil hanya naik turunnya harga satu valuta asing atau juga harga satu saham. Maka itu di dalam fatwa MUI atau juga DSN menegaskan kalau misalnya kita membeli saham pula, maka kalau tujuannya itu adalah investasi jangka panjang. Misalnya kita punya uang nih, daripada kita nabung biasa, maka nilainya itu kecil. Bahkan bisa habis gara-gara inflasi. Kita punya uang 1 juta, kita taruh di bank, bisa jadi berkurang karena inflasi. Nah, supaya bisa bertambah, banyak investasi-investasi yang ditawarkan, yang itu halal. Misalnya saham. Yang kedua ada juga sukuk, itu juga halal. Bahasanya obligasi syariah. Kemudian ada juga reksadana syariah, itu halal juga. Nah, kalau niatan seseorang membeli saham, membeli sukuk, itu dalam rangka investasi jangka panjang, maka hukumnya adalah boleh. Nah, tetapi kalau dia ingin mengambil capital gain atau juga dari naik turunnya harga saham, dari naik turunnya yang namanya valuta asing, maka sebagian besar para ulama mengatakan ini hukumnya adalah haram. Jadi misalnya begini, pada saat saham itu turun kita beli, besok atau bahkan 1 jam bergerak harga saham, naik harga sahamnya, lalu kita jual. Nah, kalau terselubung niatannya seperti itu, maka
para ulama mengatakan haram hukumnya. Tapi kalau niatannya jangka panjang, misalnya saya beli saham sebuah perusahaan, Indofood misalnya, saya beli, niatan saya hanya ingin melindungi uang ini tabungan daripada nabung biasa bisa berkurang karena inflasi, lebih baik saya beli saham. Nah, kemudian 1 tahun berjalan, ternyata yang pada asalnya saya beli 1 lembarnya itu cuma 5.000, ternyata berjalan waktu menjadi 7.000. Alhamdulillah dari 1 lembar saya mendapatkan keuntungan 2.000. Kalikan saja berapa lembar yang saya beli. Maka hukumnya adalah diperbolehkan. Nah, jadi menggoreng saham, bukan menggoreng tempe pula, bukan menggoreng tempe atau juga sayur menyayur, tapi yang digoreng adalah saham. Nah, ibu-ibu saat ini yang digoreng di dapur ternyata bukan hanya sayur, tetapi dia menggunakan gadget bisa menggoreng saham. Nah, kalau tadi tujuannya adalah spekulasi, maka hukumnya adalah diharamkan. Oke, jadi ada niatan spekulasinya Ustaz ya, yang jadi haram. Maisir, judi. Jadi udah kategori judi ya Ustaz. Oh ya. Nah, yang terakhir perihal investor ya, itu gimana Ustaz? Yang jadi berinvestasi beli mesin ya Bu ya, kemudian investor minta feedbacknya salah satunya mungkin bagi hasil gitu ya, itu gimana Ustaz? Nah, ini yang juga dilakukan oleh orang-orang Arab di masa lalu. Bahkan Allah mengabadikan dalam surah Quraisy, li'ila fi Quraisy ila fihim rihlatasyita iwas saif. Jadi orang-orang Quraisy itu mereka biasa melakukan yang namanya perdagangan, baik itu pada musim panas atau juga pada musim dingin. Nah, di antara para saudagar-saudagar kaya, mereka adalah kebanyakan para wanita. Misalnya adalah Khadijah radhiyallahu anha. Khadijah adalah saudagar kaya yang memiliki banyak harta, tapi tidak mungkin dia melaksanakan atau juga berdagang sendiri karena keterbatasan dia sebagai seorang wanita, kemudian juga tenaga yang tidak mumpuni lagi. Maka dalam hal ini biasanya Khadijah akan mempekerjakan para bahasanya mudharib. Mudharib atau juga pelaksana atau orang yang mampu mendagangkan dagangan yang dimiliki oleh Khadijah. Maka itu salah satunya ada marketing ya Ustaz ya. Betul, marketer bahasa sekarang sebagai ya. penjual. Nah, salah satunya ada seorang laki-laki yang bernama Muhammad. Pada saat itu dikenal sebagai Al-Amin, orang yang terpercaya. Lalu diajaklah Muhammad untuk berkongsi bersama-sama. Nah, selain itu juga Khadijah berkongsi dengan para pemuda-pemuda Arab lainnya. Tetapi ternyata karena karakter, jadi karakter itu menentukan ya. Maka itu kenapa mahasiswa-mahasiswa sekalian, tolong yang dimiliki itu karakter. Ketika kita memiliki karakter yang bagus, maka orang pasti akan percaya. Nah, Rasulullah atau disebut dengan Muhammad pada saat itu, beliau sebelum diangkat menjadi Rasul, terkenal sudah memiliki karakter Al-Amin, orang yang terpercaya. Maka ketika Muhammad itu datang kepada Khadijah, Khadijah berani menawarkan bagi hasil yang lebih tinggi dibandingkan para pemuda lain. Kalau misalnya para pemuda lain itu cuma 50-50, Khadijah akan mendapatkan 50 bagi hasilnya, yang menjadi pelaksana usaha atau mudharib itu 50. Tetapi terhadap Muhammad, Khadijah berani, engkau dapat 70%, saya dapat 30%. Nah, berani lebih tinggi karena apa? Karena karakter Rasulullah dikenal sebagai Al-Amin, yang pasti pada saat dia mendagangkan dagangannya pasti akan banyak orang yang akan membeli, dan itu terbukti. Pada saat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mendagangkan dagangan dari Khadijah, ternyata sudah laku bahkan berlipat-lipat keuntungannya. Dan ini membuktikan bahwa karakter dari Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam bukan hanya dikenal sebagai Al-Amin dari segi agama, dari segi spiritual, tetapi juga ternyata dalam kehidupan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam itu juga terkenal Al-Amin dalam kehidupan beliau. Nah, jadi kadang-kadang orang hanya membuka sisi kualitas dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu hanya dari sisi ibadah atau spiritual. Padahal ternyata kalau kita gali lebih dalam lagi, ternyata sisi
karakter yang ada dalam diri Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu bisa menjadi tauladan bagi kita untuk dapat mengaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari termasuk dalam muamalah atau jual beli. Nah, jadi dalam hal ini orang-orang Arab sudah lama Bu melakukan yang namanya akad atau juga kerjasama. Namanya adalah mudharabah. Mudharabah itu kalau modalnya 100% dari salah satu pihak, sementara satu pihaknya itu menyediakan tenaga atau sebagai mudharibnya. Yang satu sohibul mal sebagai penyedia dana, yang satu sebagai pelaksana usaha. Mudharib itu 100% dari sohibul mal. Tapi kalau berkongsi, ulun 50, sampean 50, itu artinya musyarakah. Nah, jadi beda mudharabah dengan musyarakah. Kalau mudharabah itu 100% dari salah satu pihak, kalau mudharabah itu salah satu pihak 100% modalnya, sementara kalau musyarakah itu modalnya dilakukan dua pihak atau lebih. Nah, bagaimana pembagian keuntungannya? Pembagian keuntungannya itu dari hasil atau keuntungan. Misalnya, ulun tadi sebagai pemodal, pian sebagai mudharib atau pelaksana usaha. Ulun berikan modal beli alat water kangen. Nah, water kangen. Kangen water ya Bu ya. Kangen water. Kemudian pian jalankan usaha tadi berjalan 1 bulan. Perjanjiannya adalah kita bagi keuntungan. Misalnya pada saat bulan pertama kita sudah di awal tadi menetapkan bagi hasilnya adalah 40-60. Pian sebagai pelaksana usaha itu 60%, ulun sebagai pemodal itu 40. Bulan pertama ada keuntungan 1 juta, berarti ulun dapat 400.000, pian dapat 600.000. Bulan kedua ternyata untungnya alhamdulillah naik menjadi 2 juta misalnya, 2 juta. Maka dalam hal ini ulun mendapatkan 800.000, pian mendapatkan 1.200.000. Bulan ketiga ternyata, mohon maaf, impas, tidak ada. Setelah dikeluarkan biaya-biaya, keuntungannya pada saat itu tidak ada. Maka tidak ada yang dibagi hasilkan. Ulun 0, sampean juga 0. Nah, Jadi untung sama untung, rugi sama rugi ya betul. Ustaz ya. Itulah yang telah ditegaskan dalam hukum Islam. Begitu adilnya. Baik Ustaz. Seperti itu. Okay. Baik, mungkin dari bapak-bapak atau adik-adik mahasiswa yang ada ditanyakan, satu penanya karena waktu ada. Mungkin dari Ibu satu lagi. Ya, silakan Bu. Nggih, sudah hidup Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Batakun aja apalah. Itu kan masuk trading kah yang aktornya Ken Binomo tuh Pak? Yang Oh, di nggih, Binomo ya Bu. Binomo kah Binomo. Nah, sekarang oleh pesertanya diminta disidang secepatnya si Ken ini. Sudah itu harta dan uang tadi dirampas oleh negara. Sekarang apakah sesudah disidang selesai, harta rampasan, uang rampasan tadi kembali ke peserta? Ini termasuk trading apa yang dilarang? Demikian kami sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi binomo ya Bu ya. Binomo nggih, kemudian setelah disita pemerintah nggih karena apa? Scam tadi kan. Nah, kemudian yang ditanyakan tadi Bu, apakah tetap apakah halal dan haram ya hasilnya gitu ya Bu ya? Oh, jadi negara menyita itu apakah haram dan halal itu ya negara gitu kah, Bu? Gitu ya, Bu ya? Hasil rampasannya, hasil rampasannya, hasil sitaan Ustaz. Nah, ini kan mungkin prosesnya tadi kan binomo Ustaz. Nah, kemudian disita oleh negara. Nah, tentunya kan dari hasil sitaan ini kan mungkin ya masuk ke kas negara atau gimana kan. Nah, apakah itu juga termasuk halal dan haramnya? Binomo itu sama dengan main Bitcoin juga kripto itu juga Ustaz.
Cuman itu kalau dilihat itu real memang Binomo ini kan ada sebuah aplikasi yang mana terus kalau sepengetahuan saya Bu ya, Binomo itu real judi Bu. Karena itu ada bandar, itu real memang ada bandar, kemudian juga itu tidak real trading secara global di lainnya Bu. Jadi memang pure itu judi Bu. Itu sudah bisa dipastikan, sudah ulun bedah juga aplikasinya. Jadi dan itu juga ada timingnya saat. Nah, jadi kalau kita misalnya kita masang 100.000, nanti dikasihnya waktu 5 menit atau berapa menit. Nah, kalau misalnya kita lambat dalam 5 menit tadi habis kita. Nah, itu memang real judi Bu, Binomo itu. Oke. Oke, jadi sebenarnya banyak tawaran-tawaran bisnis yang menghampiri masyarakat kita yang kadang-kadang cukup menggiurkan. Dulu kita pernah misalnya mengenal adanya bisnis voucher dengan Iya, tawaran tahun keuntungan yang luar biasa. Bahkan banyak juga kaum muslimin di Kalimantan Selatan atau juga para tokoh-tokoh agama yang terkena bisnis ini dan akhirnya bangkrut. Nah, tawaran-tawaran yang menggiurkan itulah yang kadangkala mematikan akal sehat manusia, bahkan mematikan apa namanya fungsi bagaimana dia berpikir secara agama. Nah, sehingga yang penting ada keuntungan, tidak berpikir apakah ini halal atau haram. Dulu ada voucher, kemudian ada bisnis lihan iya, yang juga tawarannya cukup menggiurkan fantastik 10%, Ustaz ya. 10%. Kalau kita lihat 10%, lembaga keuangan saja, bank itu tidak berani, tidak ada yang menawarkan sebesar itu. Jadi dari hukum akal istilahnya secara rasional saja itu sudah irasional, Bu. Jadi keuntungan sekian persen yang cukup fantastis secara secara bisnis itu sudah irasional, tidak rasional. Jadi kalau sudah irasional, maka pasti ada sesuatu di balik itu. Jadi kalau pian misalnya ditawarkan keuntungan yang besar, ini dari segi bisnis sudah tidak rasional, maka tolak, Bu. Karena pasti ada sesuatu di dalamnya. Asli Ustaz tuh. Oke, Betul betul. awal-awalnya saja Iya, kita betul. ditawarkan keuntungan itu didapatkan dari siapa? Dari orang yang baru masuk tadi, Bu. Jadi orang yang baru masuk di bawah itu uangnya dipakai kemudian didistribusikan untuk memberikan seolah-olah keuntungan atau bunga kepada pihak yang telah lebih awal atau lebih dahulu menginvestasikan dananya. Jadi 10% itu secara bisnis sudah tidak rasional. Nah, kemudian apalagi nanti kita akan timbang dulu. Jadi dari segi bisnis itu pertama. Yang kedua dari sisi agama. Kalau ternyata dari sisi agama mengandung sesuatu dari prinsip-prinsip dasar yang dilarang tadi, ada riba, kemudian ada maisir atau judi, spekulasi, kemudian ada goror, ketidakpastian, kemudian ada juga apa namanya? Ghish, penipuan, bai'an najasi, itu adalah menciptakan permintaan palsu, maka otomatis bisnis itu adalah bisnis yang haram. Sekalipun misalnya ada aplikasinya atau ada pelindungnya misalnya. Tetapi ternyata lebih banyak spekulasinya, lebih banyak yang namanya maisirnya, judinya, maka tinggalkan, Bu. Karena bisnis yang seperti itu tidak akan bisa bertahan lama. Pasti suatu saat akan kolaps atau akan hancur. Nah, tunggu kesempatan sebagaimana yang terjadi pada siapa namanya Iya. nih? Siapa namanya nih? Binomo kah? Oh, sekarang Binomo Ken Ken. ya. Oh, Ken. Sekarang sudah ditangkap polisi kan, pihak berwajib. Kemudian apa namanya aset-asetnya itu sudah disita oleh pihak berwajib atau negara dalam hal ini. Nah, adapun pihak-pihak yang dirugikan tinggal mengadu kepada negara atau pihak berwajib untuk bisa ya dikembalikan dan itu pun mungkin tidak semuanya, Bu. Nah, itu kan nanti akan disita negara dan prosesnya juga cukup lama. Nah, dalam hal ini negara hanya mengamankan, jadi bukan mengambil, mengamankan aset-aset tersebut supaya tidak dibawa lari oleh pemiliknya. Nah, posisi negara dalam hal ini kalau mengamankan boleh.
bukan dalam hal mengambil. Nah, jadi disitanya itu bukan mengambil tapi hanya untuk mengamankan. Setelah itu nanti diproses, siapa yang sudah punya apa namanya status hukum misalnya bahwa saya memang pernah berbisnis di ini sekian nilainya. Sekarang Nah, yang rame ini robot trading ya. robot trading. Iya, robot trading. Jadi yang mana apa Nggih. robot itu seperti kita tinggal invest uang sekian, nanti dia yang carikan. Nggih. Dia main terus-terusan. Nah, ternyata semua scam Nggih. juga. Nah, ini yang jadi sasaran pemerintah kan, di mana pemerintah gencar istilahnya itu merajia-rajia robot trading. Karena ya memang pure memang ini salah satunya masuk di penipuan tadi saat. Nah, itu. Pokoknya segala hal bisnis yang di dalamnya mengandung spekulasi yang besar dan ini tentu sesuatu yang bertentangan dengan ajaran Islam. Innamal khamru wal maisiru wal ansabu rijisun min amali syaitan. Jadi di dalamnya apabila satu bisnis mengandung yang namanya maisir, maka tentu bisnis ini adalah bisnis yang diharamkan. Walaupun mereka menamakan adalah investasi. Nah, investasi kan. Jadi dengan adanya kenaikan atau penurunan itu mereka mengambil yang namanya keuntungan. Dan itu tidak bisa diprediksi secara ya Pak, secara akal lah. Kadang-kadang naik begitu saja. Mereka mengatakan kenaikan ini disebabkan karena teknikal, Iya. karena fundamental. Fundamental. Nah, tapi ternyata tidak juga. Betul. Kadang-kadang bisa naik secara drastis, kadang-kadang bisa turun secara Betul. drastis. Padahal ekonomi negara misalnya baik-baik Baik saja, saja. kok tiba-tiba turun secara drastis. Kemudian tidak ada kejadian apa-apa, kok naik secara drastis. Berarti ada pihak yang memainkan dalam hal ini. Nah, ini. Oke, jadi kenapa? Baik, Bapak Ibu. Oh ya, satu lagi dari Pak Kholis. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kita kan mungkin karena dunianya jualan Pak ya, bisnis. Apakah kita menjual barang titipan? Ada dua hal sih. Titipan ini barangnya memang ada di tangan kita, ada yang masih di pabrik. Jadi pabrik atau produsen ini barang aku titip, terus harga jual di lokasi tertentu, press list istilahnya Pak ya, itu nilai misalnya 1 juta. Nanti di situ akan dipotong keuntungan buat kita. Anggap 45% biasanya ya. Nah, dari 45% ini memang kita udah ada sepakat ya, artinya dari pabrik yang menentukan. Apakah 45% ini dianggap riba? Keuntungan sebesar 45% itu. Atau yang kedua, barangnya di tangan kita, lalu kita dititipkan, ini harga modal 10.000. Harga jual maksimum tambah aja 1.000 bilangnya. Jadi mau kita tambah 5.000 atau tambah 2.000 itu adalah keuntungan kita. Nah, apakah juga penambahan nilai ini juga riba atau sah saja dalam hukum jual belinya? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Jolis. Silakan Ustaz, singkat. Terkait dengan jual beli, tentu tadi harus memenuhi rukun dan juga syarat. Salah satunya adalah misalnya barang. Terkait dengan barang itu memang real. Ada barang yang diperjualbelikan. Jelas barangnya, kemudian bisa diserah terimakan, walaupun mungkin penyerahan itu dilakukan pada masa yang akan datang. Nah, itu yang menjadi rukun dan juga syarat di dalam jual beli. Jadi, jikalau dalam jual beli itu telah memenuhi rukun dan syaratnya, maka hukumnya adalah boleh. Lalu bagaimana kita sebagai penjual? Posisinya apa? Apakah posisinya itu adalah sebagai makelar, bahasanya kan makelar, orang yang menjualkan, atau posisinya sebagai penjual kedua? Nah, posisinya sebagai penjual kedua. Nah, memang bisnis-bisnis online pun juga ada namanya dropshipper. Oh iya betul. Nah, ada dropshipper, ada reseller. Nah,
Kalau dropshipper itu adalah kita hanya sebagai makelar. Makelar itu dalam artian kita tidak punya barang, kita hanya menjualkan atau menawarkan di pasar barang milik orang lain. Nah, karena kita makelar, maka kita akan mendapatkan jasa. Nah, misalnya kalau sampean tawarkan barang saya laku, maka sampean akan saya beri ujroh atau fee-nya sekian. Berapapun keuntungan yang ditawarkan oleh pihak penjual atau produsen, itu hukumnya adalah boleh. Jadi silakan saja kita tawarkan barang-barang itu ke pihak lain, kita dalam artian tidak membeli terlebih dahulu, kita hanya sebagai makelarnya saja, maka hukumnya adalah boleh. Tapi kalau yang kedua, yaitu adalah kita sebagai penjual kedua setelah kita membeli dari produsen. Dalam hal ini adalah reseller. Maka barang itu secara sah sudah menjadi kepemilikan kita. Nah, jadi nanti harap dibedakan apakah yang pertama kita sebagai makelar atau sebagai penjual. Kalau kita sebagai makelar, maka kita boleh tidak memiliki barang tersebut. Kemudian yang kedua tadi adalah reseller atau kita sebagai penjual kedua. Kalau kita sebagai penjual kedua, maka barang itu secara sah harus menjadi milik kita. Apakah itu barangnya diserahkan atau bisa diserah terimakan secara hakiki atau secara hukmi, barangnya itu masih di tangan produsen pertama, kita belum megang. Tetapi secara hukmi, secara hukum barang itu sudah kita beli karena kita sudah transfer. Walaupun barangnya itu masih di tangan produsen. Ketika ada pembeli masuk ke aplikasi kita, oh ini minta kirimkan barang. Lalu langsung kita share alamat pembeli tadi kepada produsen. Nih tolong kirimkan barang saya ke si A. Tetapi secara hakiki, secara hukmi, barang itu sudah menjadi milik kita. Maka kita boleh menentukan berapapun keuntungan yang akan kita dapatkan. Misalnya kita beli di produsen harganya 100.000, kita jual dengan 150. Hukumnya adalah boleh. Sementara yang pertama tadi, keuntungannya itu ditentukan biasanya oleh pihak pemilik barang. Nah, jadi boleh saja Pak, kalau misalnya keuntungannya kita yang menentukan. Tapi mungkin begini, ada dari pihak pabrik, Pihak apa? Pihak pabrik. dari pihak pabrik Nggih. atau produsen, barang itu tidak kita beli dulu, Ustaz. Nggih. Tapi dia udah titip harga, ya kan? Berarti kita sebagai makelar gitu lah. Makanya apakah itu secara jual belinya tadi diperbolehkan secara Islamnya Sama gitu dengan loh. Jadi marketingnya kita ya kan Ustaz tidak ya. megang barang nih, tapi dia jualkan, bisa jadi penjual, bisa jadi maklar. Tapi kalau ini tadi kan penjelasan Ustadz, kalau reseller kan berarti harus pegang barang nih dan Nggih. dijual sudah. Barang itu sudah Kita udah bayar ya. Nggih, barang itu sudah kita miliki lah nggih. Iya, kita sudah miliki. Nah, sebaliknya ini tadi kita disuruh jual Nggih. barang belum di tempat, tapi harga sudah ditentukan. Nggih. Yang Jadi, menentukan dari pabrik. oh pabriknya. Ya. Terus kita dapat keuntungan. Keuntungan nanti dari situ ada yang sudah diskon sampai 45% Nggih. dari harga jual yang dia tentukan. Ya. Tanpa menambah apa-apa. Oh nggih, nggih. Nah, kecuali ongkos kirim misalnya gitu. Nggih. Itu udah di luar. Berarti posisinya adalah sebagai drop shipper. Di sini. Oh gitu. Nah, dalam hal ini kita sebagai penjual atau juga marketing itu boleh mendapatkan upah sekian persen dari harga barang tersebut. Nah, jadi boleh saja kita mendapatkan sekian persen atau ujrohnya dari harga barang. Misalnya harga barang 100.000, kita akan mendapatkan 10%-nya dari hasil penjualan. Lalu kita jual dengan harga yang sudah ditentukan oleh produsen. Nah, kita akan mendapatkan upahnya dari produsen berarti sebesar 10.000. Kalau lakunya 1, kalau lakunya 2 berarti 20.000 dan seterusnya. Nah, jadi seperti itu dianggap sebagai makelar atau marketing kita dan kita bisa berhak untuk mendapatkan keuntungan atau fee-nya, ujrohnya. Oke, terima kasih Pak Holis. Baik, Bapak-bapak, Ibu-ibu dan adik-adik mahasiswa, hari ini hari yang luar biasa dan materi juga luar biasa.
Di mana kalau ini dibahas mungkin akan panjang lagi ya Ustaz ya, perihal jual beli. Apalagi ini merupakan habit kita setiap hari ya, tidak terlepas itu. Ya, Nah, satu lagi. Apakah jual beli tadi harus dengan akad pula? Oh iya betul. oh ya, Kelupaan. Nah. Jadi dalam hal ini Bu, yang namanya akad itu ada 4 macam. Yang pertama adalah al-aqdu bil lisan, akad dengan lisan. Sebagaimana yang sering kita lakukan dengan ucapan jual lah, tukar lah, terima kasih dan segala macamnya. Yang kedua ada juga bil fi'li, dengan perbuatan. Yang ketiga ada juga dengan bil bil kitabah atau dengan tulisan. Yang keempat ada juga dengan isyarat. Nah, ternyata yang kita lakukan selama ini hanya apa namanya? Seolah-olah yang namanya jual beli itu dengan lisan, dengan ucapan saja. Sementara yang banyak terjadi justru kita kadang mengucapkan jual lah, kadang mengucapkan belilah. Apakah hal itu diperbolehkan? Sebenarnya kita juga telah melakukan akad walaupun kita tidak mengucapkan, tetapi akad yang kita lakukan itulah bil fi'li, dengan perbuatan. Ketika misalnya barang itu diantarkan oleh pihak pengirim, nah, sebenarnya pada saat itu kita sudah misalnya menyetujui dengan mengklik, Bu. Kan ketika ada barangnya kita setujui, kita klik beli berapa buah, kita klik. Sebenarnya sebelum pengirim itu menyerahkan barang, kita sudah melakukan akad dengan pihak penjual dalam aplikasi Shopee, Lazada dan segala macamnya. Tapi tidak dengan lisan, yaitu bisa dengan perbuatan atau juga bisa dengan kitabah atau juga tulisan. Nah, jadi selama ini kalau kita memahami seolah-olah yang namanya jual beli itu harus hanya dengan iya betul Ustaz. ucapan. Padahal ternyata ketika banyak jual beli yang telah kita lakukan, justru kita telah melakukan akad-akad yang lain, baik itu dengan fi'il, perbuatan, atau juga dengan kitabah atau tulisan. Pian naik taksi misalnya, naik taksi kuning kah? Itu tidak ada di antara kita yang mengakadkan dengan ucapan. Kalau kita mengharuskan yang namanya akad itu dengan ucapan, pasti pada saat itu, Pir, saya sewa taksi sampean dari Pasar Hanyar sampai ke Mujahidin. Tapi ternyata kita tidak pernah mengucapkan itu. Kita cuma mengawai taksi, taksi itu berhenti di hadapan kita naik sampai ke Mujahidin, kita bayar, selesai. Kita hanya mengucapkan terima kasih. Sebenarnya telah terjadi akad, tetapi dengan perbuatan. Ketika bis itu menghampiri kita, itu ternyata telah dilakukan yang namanya ijabun, penawaran. Ketika kita masuk ke dalam taksi itu, kita telah melakukan kobulun. Kadang mungkin kita kobul kalau kita kada naik, gitu kan? Kalau kita kada kobul berarti kada usah naik kita. Tapi ketika kita naik taksi itu, berarti kita sudah menyetujui tawaran dari si tukang taksi untuk menyewakan taksinya sampai ke Mujahidin. Oke Ustaz. Jadi ada faktor unsur-unsur lain lagi ternyata Ustaz ya, selain jual beli. Nah, biasanya memang terjadi di masyarakat seperti itu ya Ustaz ya. Tapi dengan perbuatan kita sudah menyetujui sebenarnya kan terjadinya apa? Transaksi. Betul. Baik, Bapak, Ibu, adik-adik mahasiswa, kami ucapkan terima kasih atas kedatangannya. Semoga di lain hari dan di lain waktu kita bisa mengupas perihal jual beli ini lebih spesifik, karena ini luar biasa sekali. Kita pelaku bisnis juga, kemudian kebiasaan habit kita setiap hari dalam bertransaksi. Baik Ustadz, terima kasih atas waktunya. Semoga sehat selalu Ustadz. Amin ya Nah, rabbal alamin. sehingga bisa memberikan edukasi-edukasi yang lainnya. Amin ya rabbal alamin. Saya Sufyan Sururi, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.